Gue mau bahas tentang kajian neuroscience, perbedaan otak pria dan otak wanita. Di sesi kali ini tuh gue mau bicarain tentang kayak kita tuh kan sebagai cewek tuh yang gue bilang karena jumlah kata-kata kita lebih banyak, jadi kita tuh suka banget curhat gitu ya sama pasangan kita gitu. Nah, yang sering terjadi itu ketika seorang wanita curhat, seorang pria itu selalu ingin memberikan solusi. Jadi, ada alasannya kenapa pria itu selalu ingin memberi solusi. Itu dikarenakan uh, hipotalamusnya mereka yang lebih besar 2,5 kali itu membuat buat mereka tuh menjaga keamanan istrinya, pasangannya tuh penting gitu. Jadi kalau misalkan cewek curhat itu di otak mereka tuh langsung mikir ya pengen ngasih solusi gitu. Sedangkan sebenarnya wanita tuh nggak selalu butuh solusi juga kalau curhat gitu, karena kan ada wanita yang memang pengen curhat aja gitu untuk melegakan perasaan gitu kan. Nah, solusinya biar tidak berantem gitu, dan kita juga sekarang ngerti ya kenapa pria tuh selalu pengen ngasih solusi gitu, pengen memecahkan masalah kita gitu kan. Caranya kalau gue itu biasanya gue bakalan ngomong to the point aja gitu. Jadi kayak contoh kata-katanya ya. Sayang, aku mau cerita. Ini aku pengen ditenangin aja atau pengen dihibur aja. Jadi bukan pengen cari solusi gitu. Karena solusinya sebenarnya udah tahu gitu. Boleh ya gitu. Atau kalau misalkan biasanya kalau cowoknya udah ngerti, tuh biasanya cowoknya nanya gitu kayak kamu butuhnya apa gitu, apa yang bisa aku bantu gitu kan. Nah, biasanya gue bakal bilang ya gue cuma butuh ditenangin aja sama dihibur aja gitu, dan butuh didengerin aja gitu ya. Dan biasanya ada beberapa juga yang karena udah terbiasa gitu ya, cowoknya tuh jadi nanya gitu kayak ini kamu mau cerita aja atau butuh solusi juga gitu. Nah, kalian juga sebagai wanita tuh harus jelas gitu, maksudnya kalau memang butuh solusi ya bilang. Cuman kalau memang gak butuh solusi tuh bilang juga kalian maunya apa gitu, kalaupun memang gak butuh solusi, biar cowok tuh lebih paham juga gitu ya. Sekarang ngerti ya alasannya gitu. Dan karena kan ketika wanita curhat tuh si prianya tuh merasa sedang sepertinya di otaknya tuh kayak kita tuh lagi terancam gitu. Sedangkan yang gue bilang bahwa kadang wanita tuh ketika curhat pun ya ketemu solusi sendiri atau sebenarnya udah punya solusi gitu. Makanya kadang kalau lagi sakit juga suka curhat gitu kan, mungkin sama suaminya gitu. Terus suaminya tuh bilang ya minum obat lah gitu, padahal tuh udah minum obat, ya cuma kadang pengen didengerin aja gitu. Jadi lebih baik komunikasikan dengan baik. Masih di kajian neuroscience, yang selanjutnya itu adalah karena hipotalamus itu pusatnya lapar dan haus pria juga, dan jadi lapar dan hausnya pria tuh 3 kali lipat daripada lapar dan haus kita gitu. Jadi kayak misalkan, jadi pria tuh bakal seneng kalau misalkan kalian tuh disiapin cemilan-cemilannya gitu. Biasanya gue deket-deketin gitu sih kalau misalkan, karena biasa semua pria pasti doyan banget ngemil, makan cemilan. Jadi walaupun misalkan kayak gue yang gak suka nyemil tuh, tapi gue tuh ngerti gitu tentang itu. Terus nah mereka tuh kalau misalkan baru pulang itu 10 menit pertama itu kan pas loading dulu,
Terus biasanya habis pulang tuh bakal naruh barang dulu. Nah, kalau misalkan nggak direspon kitanya atau nggak diajak ngomong itu nggak apa-apa. Kita tetap senyum aja gitu ya untuk nyambutnya. Terus biasanya nanti baru 10 menit tuh baru bakalan manggil. Dan jangan pernah uh, membuat pria tuh kelaparan gitu dan kehausan, karena memang uh, kita tuh harus lebih mengerti bahwa laparnya mereka tuh 3 kali lipat. Dan makanya kalau kalian udah punya anak, terus pas belajar anak kalian tuh minta berhenti untuk makan dulu, misalkan kayak sedikit lagi, terus anak kalian tuh yang cowok tuh kayak minta makan gitu, nah itu lebih baik emang berhenti dulu, kasih makan dulu gitu, terus baru lanjutin lagi. Karena kalau misalkan kita paksain, nanti si anak tuh trauma gitu ketika belajar, karena memang mereka tuh gak bisa ditahan kalau lapar dan haus gitu, kayak gitu. Dan kita juga harus paham bahwa jangan disamain